Oke teman-teman, kita lanjutkan ke bahasan terakhir yaitu tentang skala hasil atau return to scale. Skala hasil nanti ada return to scale dan ada return to scale versus marginal returns. Nah, apa sih yang dimaksud dengan return to scale atau skala hasil gitu ya? Return to scale adalah persentase perubahan output atas semua input berubah. Berubahnya ini baik itu dinaikkan ataupun diturunkan sebesar persentase tertentu. Jadi, return to scale adalah persentase perubahan quantity of output dibagi dengan persentase perubahan quantity of all inputs. Persentase perubahan output dibagi dengan persentase perubahan semua input. Misal, semua input ini berubah menjadi n kali gitu ya. N ini sebuah konstanta. Jadi kalau misalnya inputnya berubah menjadi n kali, maka semua inputnya itu akan berubah menjadi n kali. Lebarnya akan berubah menjadi nl dan k-nya akan berubah menjadi nk. Jika output itu Q, maka menjadi nanti ada 3 kondisi gitu ya. Jika dia lebih dari NQ, jika Q-nya gitu ya lebih dari NQ, maka disebut juga dengan increasing return to scale. Nah, increasing return to scale itu nanti nilai dari return to scale-nya itu lebih dari 1. Jika outputnya atau kuantitinya itu kurang dari NQ, kurang dari NQ, disebut juga dengan decreasing return to scale. Nanti return to scale-nya itu nilainya kurang dari 1. Jika outputnya atau kuantitinya itu sama dengan NQ, disebut juga dengan constant return to scale. Nanti return to scale-nya itu sama dengan 1. Oke, selanjutnya jika ketiga kondisi tersebut kita visualisasikan dalam sebuah kurva gitu ya. Di sini ada kurva increasing return to scale, yang kedua ada constant return to scale, dan yang ketiga ada decreasing return to scale. Increasing return to scale saat kita menaikkan input yang kita punya, semua input yang kita punya, di sini ada lebar dan K sebanyak N kali, maka kuantitinya itu akan lebih besar dari N dikali dengan Q. Jadi, jika kita menaikkan K dan L sebesar N kali, jadi nanti ada NL dan ada NK, maka kuantiti yang dihasilkan itu akan lebih besar dari N dikali dengan kuantiti. Jadi misalnya, itu namanya increasing return to scale ya teman-teman. Jadi misalnya di sini N-nya itu 2. Jadi dari 1 ke 2 gitu ya. Jadi dikalikan sebesar 2 kali dari 1 ke 2, maka nanti NL-nya itu N-nya 2, jadi 1 kali 2, 2, 1 kali 2, 2. K-nya juga kita kalikan dengan 2. Apa yang terjadi pada kuantitinya? Yang terjadi pada kuantitinya itu di sini titik-titik ini akan mengenai kuantiti sebesar 3, di mana ini merupakan kuantiti yang dicapai itu lebih dari N dikali dengan kuantiti yang pertama. N dikali kuantiti dengan kuantiti yang pertama, N itu kan tadi ini ya, perbesaran gitu, perbesaran dari N-nya dari 1 ke 2 itu kan dikalikan dengan 2, harusnya kuantitinya itu kan 1 kali 2, N kali Q. 2 kali 1 ya, N kali Q 2 kali 1, tetapi jika dia keadaannya increasing return to scale, maka kuantiti yang dihasilkan akan lebih besar dari N dikali Q. Maka di sini kuantitinya 3, yang harusnya NQ-nya itu 2, tetapi karena dia increasing return to scale, maka dia akan lebih besar dari NQ. Kuantiti yang dihasilkan akan lebih besar dari NQ. Selanjutnya adalah constant return to scale. Constant return to scale artinya
kuantiti yang dihasilkan akan sama dengan N dikali Q jika kita mengubah lebar dan capitalnya itu sebesar N kali L dan N kali K. Di sini juga sama ya, dikalikan dengan 2. Nah, di sini kuantiti yang pertama kita kalikan dengan 2, yaitu kuantiti 1 kali 2, maka didapat kuantiti yang dihasilkan itu di sini ya. Jadi, titik-titiknya ini tepat mengenai kuantiti sama dengan 2. Jadi, tepat mengenai kurva isokuan, kurva kuantiti sama dengan 2. Selanjutnya adalah decreasing return to scale. Decreasing return to scale artinya jika kita mengubah kedua input ini ya. Jadi semua input di sini hanya ada dua input, yaitu capital dan lebar, kita ubah menjadi N kali, jadi nanti ada NL dan NK sebesar 2 kali, maka karena dia decreasing return to scale, maka kuantiti yang dihasilkan itu akan kurang dari NQ, di mana NQ-nya itu kan 2 ya. Jadi N-nya itu 2, 2 kali 1 kan 2. Nah, ini titik-titik ini tidak mencapai kurva isokuan yang ini saat kuantitasnya itu 2, saat outputnya itu 2. Maka inilah yang disebut juga dengan decreasing return to scale gitu. Selanjutnya adalah return to scale versus marginal returns. Nah, return to scale itu artinya kita mengukur dampak terhadap output akibat semua input berubah dengan nilai tertentu. Sedangkan marginal returns mengukur dampak perubahan satu input tertentu. Jadi input lainnya tetap terhadap output. Ya teman-teman, jadi ingat perbedaannya adalah jika return to scale itu mengukur dampak terhadap output akibat semua inputnya berubah. Tapi kalau marginal return dia mengukur dampak perubahan satu input tertentu, jadi input lainnya tetap. Kalau return to scale, semua input berubah. Kalau marginal return, satu input saja yang berubah, sedangkan input lainnya dianggap tetap. Misalnya, pada gambar di samping saat L sama dengan 10. Jadi saat L sama dengan 10, kita asumsikan nih capitalnya di 10 ya. Jadi saat L-nya 10, K-nya 10, nilai Q-nya 100. Saat L-nya berubah menjadi 20 dan K-nya tetap di 10, maka Q-nya menjadi 140. Saat lebarnya 30. Saat lebar 30 dan kuantitinya capital yang tetap, maka Q-nya akan berubah menjadi 170. Nah, ini terjadi yang namanya property diminishing marginal returns. Ada property diminishing marginal returns. Karena tadi, kenapa namanya marginal returns ya? Karena kita hanya mengukur dampak terhadap output akibat satu input tertentu. Jadi akibat satu input tertentu. Kenapa? Akibat satu input tertentu di sini ada lebar yang kita ukur ya. Jadi karena satu input tertentu kita ambil lebar jadi 10, 20, 30 dan input lainnya kita anggap konstan atau tetap. Nah, di sini terjadi adanya diminishing, teman-teman. Terjadi pengurangan penambahan. Jadi atau penurunan penambahan ya. Jadi dari 100 ke 140 kan penambahannya 40. Dari 140 ke 170 penambahannya 30. Dah, disinilah terjadi penurunan penambahan yang harusnya lebih dari 40 tetapi di sini dari 40 ke 30. Nah, itu sudah terjadi yang namanya property diminishing marginal returns. Nah, apa yang terjadi pada return to scale? Nah, dari titik A, kedua inputnya kita gandakan. Nah, ingat ya teman-teman, kalau misalnya return to scale itu artinya kita akan mengukur dampak outputnya akibat semua input yang berubah. Jadi kedua input ini berubah. Jika L-nya kita gandakan, kita kalikan 2 gitu ya, dari 10 kita kalikan 2 menjadi 20, maka K-nya juga kita gandakan dikalikan 2. Jadi dari 10 ke 20 kita kalikan 2. Jadi 20 gitu. Jadi dari titik A ke titik D.
Nah, dari titik A ke titik D, jika kita Q-nya kita kalikan dengan 2 sesuai dengan N-nya ya, jadi NL, NK, tadi N-nya itu 2, dari 10 ke 20 kan kali 2, dari K-nya juga 10 kali 20, 10 ke 20 kan dikalikan 2, maka kuantitinya kita kalikan 2 jadi 200. Nah, artinya output yang dihasilkan itu sama dengan NQ. NQ yaitu N dikalikan dengan Q, di mana N-nya itu adalah perubahannya gitu ya, perbesarannya atau perkaliannya gitu. Dan itu konstan sama. Jadi output yang dihasilkan sama dengan NQ-nya. Sama dengan 200. Oke teman-teman, demikian pembahasan kita kali ini tentang teori produksi ya. Jadi memang sangat padat, tapi semoga dengan video ini dapat menambah pemahaman teman-teman. Dan mohon maaf atas segala kekurangan sepanjang video ini. Dan thank you banget udah mau nonton video ini. Dan semoga teman-teman paham dan semangat untuk UTS di semester 2. Kalau teman-teman ada kesulitan atau bertanya tentang soal atau materi, boleh WA aku di nomor ini atau DM aku di Instagram ini. Thank you!